suatu hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan itu suatu hal yang powerful sekali. Kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan. Sudah mati dan sudah dibangkitkan dengan Tuhan Yesus. Dan ada kuasa yang besar yang gak jauh dari kita. Dan dia tinggal di dalam kita. Holy Spirit, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu gak tinggal jauh. Tapi tinggal di dalam sini. Nah, seperti yang tadi Dimas katakan. Seberapa sering merindukan kita untuk Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Saya merenungkan, apa sebenarnya, kenapa kita ini harus dipenuhi Roh Kudus? Saya sempat tanya ke beberapa orang, apa sih kamu tahu nggak arti kenapa kamu harus dipenuhi Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus sekali, tapi dipenuhi Roh Kudus, Papi pernah ajarkan? One baptism, many infilling, dipenuhi berkali-kali. Apa kira-kira menurut teman-teman yang membuat kita harus dipenuhi Roh Kudus? Boleh? Satu pendapat, dua pendapat. Apa kira-kira? Kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Tujuannya apa? Kenapa Tuhan Yesus begitu peduli sekali supaya sampai dia minta sama Bapa, dia sendiri yang minta sama Bapa untuk memberikan Rohnya yang kudus juga kepada kita. Padahal secara kita nggak mati secara fisik, iya kan? Tapi firman Tuhan bilang, Rohlah yang memberi hidup. Ya kan, Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roma 8 bilang, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dipenuhi Roh Kudus, itu bukan cuman kita dibangkitkan dan kita terima hidup kekal. Tidak cuman sesimpel itu ternyata. Kita menerima hidup kekal nanti, tapi dipenuhi, dibangkitkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya di dalam diri kita sekarang yang hidup itu Allah semesta alam. Yang di dalam diri kita adalah Roh Allah itu sendiri. Kerinduan hati Tuhan memberikan Roh Kudus apa? Supaya karyanya itu terus bekerja dan semakin heran di dalam hidup kita dan di hidup banyak orang. Cuman kita kadang sudah puas dengan satu momentum yang terjadi di ibadah, di KKR. Seperti yang tadi Dimas sampaikan. Kenapa kita nggak menginginkan dia memenuhi kita daily? Daily, di kamar mandi, di ruang tamu, dimanapun. Sampai itu menembus dari roh yang di dalam sini, yang ada di daerah Samcanmu sini, daerah dalam sini, mengalir, menembus ke jiwamu, sampai jiwamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau jiwamu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu itu menembus ke tubuhmu, tubuhmu dipenuhi Roh Kudus, dan seluruh hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita sekarang udah bukan hidup dengan daging lagi tentu. Tapi dengan Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan kita di dalam. Ada kehidupan Allah yang ada di dalam kita. Orang yang hidup dalam kehidupan Allah dipenuhi Roh Kudus, pasti dia gak khawatir. Pasti dia gak bimbang. Pasti dia gak terikat sakit penyakit. Karena apa? Karena ada Allah di dalam. Ada roh yang Allah yang di dalam itu yang tinggal di dalam dia. Bukan cuman kita percaya kehidupan kekal yang kita terima, tapi juga kita percaya bahwa ada hidup yang berasal dari Allah ini, bukan yang dari atas, tapi yang di dalam sini, yang sudah tinggal di sini, itu mengalir keluar. Jadi waktu kita ketemu orang, mungkin nanti terjadi seperti apa yang teman-teman alami. Ketemu orang tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba ngalamin damai sejahtera. Ketemu orang, tiba-tiba orang itu ngalamin Tuhan, hadirat Tuhan kuat, manifestasi terjadi. Dipenuhi Roh Kudus. Itu sampai keluar. Sampai terjadi.
Dan itu adalah bagian yang Tuhan sediakan sebenarnya. Tuhan sediakan buat kita. Yang lebih besar, Dia sendiri menyediakan dirinya untuk kita. Roh Allah tinggal di dalam kita, kehidupan Kristus ada di dalam kita, sehingga kita hidup berdasarkan kehidupan Allah. Tapi masalahnya kadang masih ada sekat. Sekat di jiwa kita, sekat di tubuh kita, masih ada hal-hal yang menghalangi supaya roh Tuhan itu tidak memenuhi, gak bisa penuh. Makanya perlu minta setiap hari. Kamu harus tahu kalau kamu minta sama Roh Kudus penuhi aku, kamu harus tahu apa esensinya. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu nggak ada pengertian di situ. Kamu cuma pengen powernya, kamu cuma pengen fantastic power. No, nggak cuma itu. Tapi ada kehidupan yang lebih dahsyat dari cuman sekedar fantastic power karunia itu. Tapi Allah itu sendiri yang termanifestasi di hidup kita. Itu. Yang mengubah dalam jiwa kita disembuhkan. Ya kan? Apa yang di jiwa kita yang sakit saat ini? Luka-luka apa? Firman tadi bilang Dimas, mengalir aliran-aliran hidup. Tuhan Yesus cuman bicara sama satu orang di samping sumur. Cuman mau sampaikan itu. Dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kita sudah tahu kebenarannya. Apakah kebenaran itu gak kita rindukan yang sama? Waktu dia tahu kebenaran itu, dia pergi dan itu aku percaya langsung termanifestasi dalam tubuh, jiwa dan rohnya. Akhirnya dia pergi ketemu orang di Samaria, satu kota itu bertobat. Iya kan? Waktu rohnya memenuhi, waktu dihembuskan firman-Nya, dipenuhi dengan rohnya perempuan Samaria itu. Dia langsung pergi, beritakan Injil, beritakan mengalir aliran air hidup itu. Selamat satu kota. Nah, sekarang kita ini coba kita refleksikan. Di mana sekarang? Apakah kita masih punya kerinduan untuk dipenuhi roh Tuhan setiap hari? Artinya apa? Bukan kita lagi yang muncul, tapi Tuhan yang bekerja di hidup kita 100% tanpa tersekat, tanpa dipengaruhi perasaan kita, tanpa dipengaruhi kesakitan di tubuh kita, tanpa dipengaruhi keterbatasan tubuh kita. Sebab Dia yang sudah take over semuanya. Allah itu yang sudah mengerjakan semua. Coba, belum buka ayat ini. Roma 8 ayat 11 sampai 13. Ini satu penyediaan Allah supaya kita hidup bersama-sama dengan Allah. Sudah dapat? Roma 8 ayat 11 sampai 13. Sudah? Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh membangkitkan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kita, maka Ia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan membangkitkan hidup, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam. Tuh kita jatuh dalam dosa, memang kita gak mati secara fisik. Roh kita yang mati. Roh kita yang mati. Kita gak punya akses kepada Bapa. Kita gak punya pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Tapi waktu dibangkitkannya Tuhan Yesus dan kita ada di dalamnya, kita terima dengan iman karya Kristus, kita dibangkitkan juga.
tubuh kita dibangkitkan juga. Nanti kita akan terima tubuh kemuliaan. Tapi sekarang kita punya kuasa di dalam sini yang luar biasa, di mana itu kuasa itu juga bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan tubuh. Yang mematikan perbuatan daging itu roh. Makanya kita perlu dipenuhi. Kalau masih kuat di pikiran, di jiwa kita, masih banyak hal yang menjadi sekat, kita harus dipenuhi supaya itu mati. Makanya itu Korintus bilang begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 10. Kita harus ingat kematian Yesus. Kematian Yesus adalah kematian kita. Kita harus terus merenungkan, menjadikan itu sesuatu yang termatrai di hati kita. Aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati. Supaya apa? Supaya ada alasan untuk bangkit. Kalau nggak mati, gimana mau bangkit? Ya kan? Kalau nggak mati, gimana mau bangkit? Harus mati. Mati ini perlu kerelaan untuk bisa mati. Perlu kerelaan supaya kita nggak bisa mati dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mematikan dengan kekuatan kita. Perlu roh yang mematikan semuanya. Makanya firman tadi bilang, tadi di ayat 13, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, kamu akan hidup. Roh itu yang mematikan perbuatan-perbuatan. Jadi itu dimatikan supaya apa? Supaya bangkit. Dan kita bisa tinggal. Sekarang kita tinggal, ada power yang luar biasa di dalam kita. Kenapakah kita harus meratapi setiap apa yang terjadi di hidup kita, kenyataan-kenyataan yang terjadi? Jadi aku mau nyampaikan bahwa hidup kita ini sekarang itu adalah kehidupan Allah. Bukan kehidupan dirimu. Bukan kehidupan kita. Kehidupan Allah yang ada di sini. Kehidupan Tuhan itu mati, bukan cuman kamu jadi hidup manusia baru loh, bukan. Tapi kita ini dikembalikan ke destiny kita yang awal. Kadang orang berhenti sampai di penebusan dosa. Tapi lupa bahwa ada yang lebih lagi, yaitu dikembalikan ke setelan pabrik kita, yaitu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang dia mau lakukan. Kenapa dikasih Roh Kudus? Kenapa dikasih dimateraikan? Roh Kudus kan materai kan? Materai supaya kita bisa berkata, punya akses. Materai kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Hubungan kita dikembalikan, dia tinggal dalam sini. Kita bisa punya akses sama dia. Supaya kita hidup dalam kehidupan Allah. Kepenuhan atas segala sesuatu. Kepenuhan atas segala sesuatu. Itu ayatnya di Efesus. Coba buka Efesus 3, 18, 19. Syaratnya itu, supaya kita kalau mau dipenuhi Roh Kudus, harus ingat untuk mati. Saat mati, ada alasan untuk Tuhan membangkitkan kita. Kita bisa dibangkitkan. Ini doa Paulus. Doa Paulus untuk orang-orang di Efesus. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus yang memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam seluruh kepenuhan Allah. Zoe, kehidupan Allah. Artinya bahasa Yunaninya Zoe, kehidupan Allah. Kita menerima, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Wow. Apa kepenuhan Allah itu? Mau dibilang hyper grace? Ya itu yang Tuhan berikan. Grace itu hyper. Memang luar biasa. Gak bisa dibendung, gak bisa dijelaskan dengan
kalimat. Tapi itu sudah terkandung di dalam sini. Dan itu sedang dilimpahkan kepada kita bagi kita yang mau percaya dan mau menerima dengan iman. Ada yang Tuhan sediakan lebar, panjang, dan tinggi kasih-Nya. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Yang menembus, yang dari roh menembus ke jiwa kita. Mental health kita disembuhkan. Trauma kita disembuhkan. Masa lalu kita dipulihkan. Lalu nembus ke tubuh kita. Penyakit fisik kita disembuhkan. Kekurangan fisik kita disembuhkan. Dipulihkan. Dan gak cuman itu. Mengalir keluar. Kita datang, kita ketemu orang. Kita bawa sukacita. Kita datang ketemu orang. Kita bawa damai sejahtera. Kita datang ketemu orang lain. Kita membawa hadirat Tuhan. Mengalir keluar. Bahkan kita harus merindukan juga. Sampai bayang-bayang kita seperti bayang-bayang rasul-rasul yang menyembuhkan orang sakit. Sapu ingusnya Krisya bisa menyembuhkan orang buta. Diolesin gini kan. Itu menyembuhkan orang buta. Sampai termanifestasi. Power of the Holy Spirit. Kekuatan Allah yang tinggal di dalam kita. Ini sesuatu penyediaan Tuhan yang lebih besar dari berkat, uang, lebih besar dari cuman sekedar hidup yang kekal. Tapi di hidup ini, itu kenapa dia bilang, di bumi seperti di surga, sebab ada tubuh-tubuhnya yang di bumi ini, yang bisa mendatangkan surga di bumi karena memanifestasikan Allah yang ada di dalam, keluar kepada banyak orang. Itu ayat. Karena apa? Karena kita sudah menyatu. Kita menyatu. Kita nggak bisa. Kita harus dipenuhi. Kita nggak bisa terpisah. Sebab kalau kita terpisah, kita akan mati. Itu. Makanya harus dipenuhi terus. Penuhi terus. Tenggelamkan seperti tadi. Dimas bilang. Lagi. Kalau misalkan, kalau papi sering bilang. Kalau airnya baru semata kaki, mau nunggu sampai penuh. Yuk kamu ngelosor supaya kamu tenggelam. Itu tuh. Kalau airnya cuma semata kaki, selutut, mau nunggu sampai penuh. Kalau segitu, ya kita yang merendah, menundukkan diri, mati. Supaya kita bisa dipenuhi. Dan kita hidup bersama-sama dengan Allah, dengan kekuatan Allah. Itu. Di dalam kita, di dalam hidup kita. Sebab kalau kita hidup dari kekuatan Allah, kita hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kehidupan Allah, apa yang Allah punya, kita punya. Apa yang kita miliki, itu juga Tuhan miliki. Iya kan? Kita kemarin bahas pokok anggur dan ranting. Apa yang ranting punya, pokok anggur juga punya. Betul? Nutrisi yang ranting terima datang dari pokok anggur. Yang pokok anggur miliki diberikan kepada ranting. Ranting memperoleh buah yang dikenal pokok anggur. Sama. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Itu loh yang jadi bagian kita saat kita berjalan berdalam Allah, dipenuhi oleh kehidupan Allah. Allah benar-benar hidup dalam kita. Apa yang dia punya itu menjadi bagian kita. Dan kita harus cari tahu itu. Nanti kita akan sampai situ. Kita itu jadi bagian kita. Makanya itu harus minta dipenuhi. Supaya apa? Supaya kita gak terpisah. Kita kalau terpisah kita mati. Gambarannya banyak sekali di Alkitab. Anak bungsu terpisah dengan bapak. Ko Hengki pernah khotbah. Bapak itu artinya sumber. Resources sumber. Saat terpisah, kita nggak jadi apa-apa. Mati. Bukan cuma sisa-sisa kehidupan. Tapi mati. Seperti Adam terpisah dari Tuhan, mati. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia nggak bisa melihat Tuhan. Tuhan pun Bapa nggak bisa melihat dia. Sampai harus dipakaikan pakaian dari domba baru bisa dilihat. Harus ada korban. Tapi Tuhan Yesus sudah berikan atas kita. Dan sekarang
kita sudah akan dibawa, sedang dibawa untuk menjadi serupa dengan Dia. Coba ayat terakhir, 2 Korintus 3 ayat 17-18. Dua Korintus 3 ayat 17-18. Ini yang Tuhan kerjakan buat kita orang-orang perjanjian baru. 2 Korintus 3, 17-18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dengan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, saat roh memenuhi hidup kita dimerdekakan karena roh Allah. Dan sekarang gak ada selubung. Sudah dibukakan, ayat atasnya bilang, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apa? Kita bisa ngerti apa yang menjadi bagian kita dalam Tuhan saat kita dipenuhi oleh Allah. Tidak ada selubung. Di sini dibilang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi waktu kita bercermin sekarang, yang dilihat itu adalah kemuliaan Tuhan. Kristus yang dilihat waktu kamu bercermin dirimu, itu bukan kamu. Tapi Kristus, kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam Kristus. Gambarannya apa? Kita segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebenarnya. Kita segambar dan serupa dengan Allah saat kita dipenuhi oleh Dia. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari kemuliaan dibawa kepada kemuliaan. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Berakhir gak? Enggak. Akan terus dibawa saat kita menginginkan roh Allah itu menguasai, memimpin hidup kita, memenuhi hidup kita, jamin hidup kita, memerdekakan hidup kita, memenuhi hidup kita. Kita nempel terus sama roh Allah. Gak cuman waktu ibadah kita bisa rasakan angin sepoi-sepoi. Kita rasakan sukacita dimanapun kita berada. Kita harus tetap connect, terhubung, nyatu di situ. Maka kehidupan Allah itu jadi nyata. Kita bisa menerima apa yang menjadi milik Tuhan. Kamu akan berbuah pastinya. Orang-orang yang hidupnya di dalam kehidupan Allah, dia percaya akan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan. Gak ragu, gak bimbang. Dia percaya dengan satu kata dari mulut Tuhan itu bisa memerdekakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Dia percaya Tuhan melakukan segala sesuatu. Bahkan dia akan berbuah. Karena apa? Karena dia hidup, bukan dia yang hidup, tapi Allah yang hidup. Tuhan tidak mengerjakan tanpa buah. Kemanapun Tuhan pergi, dimanapun dia berada, dia melakukan sesuatu dan itu berdampak buat orang lain. Dan itu dirasakan oleh banyak orang. Dan itu dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu bentuk dari kita dipenuhi dan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi baru setiap hari. Jadi baru setiap hari. Jadi baru setiap hari. Dan kita jadi orang-orang yang merdeka. Ayat terakhir, Mazmur 119. Sebelum nanti Kak Debbie. Ayat 25. Satu, dua, udah dapat? 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman yang bisa menghidupkan kita. Hidup kita ini nempel sama kematian. Saat kita tidak dipenuhi Allah,
debu jadi bagian kita. Kesia-siaan, kematian bagian kita. Kita harus berdoa mulai hari ini. Minta, Tuhan, hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Sebab firman itu adalah roh yang menghidupkan. Hidup bukan cuma hidup kekal, tapi hidup dalam kehidupan Allah setiap hari, dipenuhi Allah dan menikmati semua penyediaan Allah dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.